Kiai, saya mau nanya tentang bab wudhu membasuh tangan. Pertama dalilnya, yang kedua batas atau dimulai dari mana membasuh tangan itu? Apa dari sini atau dari sini? Nah gitu deh. Itu dulu Kiai yang mau saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya fardu wudhu yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan. Dalam Al-Quran dijelaskan faksilu wujuhakum wa audiyakum ilal marafiq. Basuh oleh kamu wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu sampai siku. Jadi rukuni wudhu atau wudhu yang ketiga membasuh tangan min kaffaihi wa zira'aihi, dari dua telapak tangan dan dua pergelangan tangan sampai ke siku. Bikulli mirfakin, bagi tiap-tiap siku. Karena ada ayat tadi kita baca ya, hadis pun ada, cuman hadisnya tak pala kita baca Ustaz ya. Iya. Cukuplah ayat tadi menunjukkan bahwasanya di antara rukun wudhu itu adalah membasuh tangan. Bagaimana kaifiat membasuhnya? Ini sebenarnya pembahasan di dalam sunnah-sunnah wudhu. Kalau secara umumnya asalkan basah tangan ini mulai dari ujung jari sampai siku sudah sah. Cuman memang kaifiat sunnahnya ada. Nanti mungkin di bab wudhu akan dijelaskan. Cuman di sini kita singgung sedikit ya Ustaz ya. Kaifiat yang lebih bagus atau lebih sempurna berwudhu itu dimulai dari tangan kanan, lalu tangan kiri, kemudian tangan kanan dimulai dari ujung jari sampai ke siku. Itulah maksudnya wa idiyakum ilal marafiq. Di sini pakai huruf ila. Ila ini termasuk salah satu huruf jar ya kan. Maknanya di sini lil intiha, menerangkan batas. Bukan berarti wajib dari ujung tangan. Andai kata ada orang yang berwudu dari siku pun gini, dicucurkan tetap sah, cuman tidak dapat sunnahnya. Sunnahnya itu dari ujung tangan sampai ke siku. Itu maksudnya wa idiyakum ilal marafiq. Yajibu ghuslu jami'i ma fi mahal fawdi min sya'rin wa zubrin wa intola. Jadi hal-hal yang ada pada anggota yang wajib dibasuh tadi semua wajib dibasuh, baik dia rambut atau kuku, dan walaupun kukunya panjang, katakanlah misalnya kukunya semeter, wajib dibasuh kukunya. Dimasukkan gitu airnya dimasukkan. Kalau atau panjang mana dimasukkan pula kalau panjang Ustaz. Kalau antara kulit ini ya tentu harus masuklah pula, tapi kalau panjang pula kan yang ujungnya kan nggak mesti apa namanya dikorek-korek pun udah masuk airnya, namanya ujung. Tapi antara pangkal kuku ini dengan kulitnya ini harus masuk juga. Jadi kayak bagaimanapun kaifiatnya diusahakan supaya masuk. Nah, itu pendapat yang kita amalkan atau yang kita ikuti. Cuman ada juga memang di kalangan mazhab Imam Syafi'i di bawah kuku atau kuku yang kotor tidak wajib katanya. Ada termasuk Imam Zarkasi dan Imam
Ghazali. Mereka tidak mewajibkan. Jadi kita ambil aja lil ihtiyatnya wajib dibasuh hatta yang ada di bawah kupur. Masukkan air itu gitu. Ini kan ya. Ya. Mengalirkan lah ya. Ya dimasukkan air, dialirkan air. Pokoknya mengalir lah dia. Pokoknya mengalir air semuanya. Itu gak bagaimanapun kafiatnya, pokoknya mengalir. Yang pertama kita akan membasuh anggota wudhu ini, kita usahakan sah basuhannya. Jangan dulu mikirkan sunnahnya. Lalu nanti kalau sudah sah, kalau bisa kita praktekkanlah sunnahnya. Jadi nanti begini aja, setelah selesai pembahasan padu-padu wudhu, baru kita masuk membahas kepada sunnah-sunnah wudhu. Oh gitu ya. Karena sunnah wudhu ini banyak Ustaz. Iya. Ada 20 lebih sunnah-sunnah wudhu. Sunnah wudhu ya. Jadi bagus nanti khusus kita bahas tentang pembicarakan sunnah-sunnah. Berarti boleh lah Kiai ya dari sini orang Boleh. Bukan nggak sah ya? Ya, bukan nggak sah. Oh iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mustakmal kali di sini, Iya. dari mana jalan mustakmalnya? Nah, Sementara dia kan belum melewati anggota wudhu. Artinya ini kan tidak termasuk anggota wudhu. iya. Ini Nah, antara siku dengan ke bahu ini tidak termasuk wudhu. Nah. Sementara air itu masuknya dari sini. nah. Masuknya dari sini terus masuk kepada anggota wudhu dan airnya nggak pisah. Karena ada kadang-kadang orang menyatakan kalau dari sini berarti airnya mustakmal, nggak sah katanya. Dari mana pula mustakmal? Airnya belum pisah dari anggota yang wajib dibasuh tersebut. Bukan mustakmal namanya. Sah wudhunya, cuman tidak mendapatkan sunnah. Karena di sini Allah jelaskan tadi basuh wa aidiakum dan tangan kamu sampai marafiq. Membasuh tangannya kan kafiatnya nggak dijelaskan di sini. Ila marafiq dia hanya menerangkan batas, artinya sampai siku batasnya. Andai kata pun dia basuh dari sini ke sini dulu baru ke sini sana, sah aja. Nggak jadi masalah. Begitu. Tapi katanya tadi Kiai sampai siku. Berarti ada permulaannya lah. Ya, Awalnya. dia sampai siku itu menerangkan batas. Oh, batasnya itu sampai siku, bukan ada awal bukan ada akhir, bukan ya? Ya. Batasnya siku gitu Iya, lah ya. jadi di sini maksudnya ila ini menerangkan batas. Bukan berarti menurunkan wajib. Harus dimulai dari pangkal. Oh. Ya, gitu. Jadi Kiai kalau seandainya ada luka, luka ini diperban di sebelah bagian tangan, itu gimana berwuduknya? Begini Ustadz, Nah, ini masalah perban. Itu ada khusus pembahasan perban. lain lagi ya? Ada babnya khusus Ada bab, pembahasannya. oh ada babnya. Iya, ada babnya. Oh, udah nanti aja lah. Kalau ada bab. Jadi kalau ingin mendetail jawabannya, ingin luas sedikit, lebih bagus nanti kita baca masalah perban khusus. Oh iya, iya. Jadi tidak bercampur aduk dia. Oh iya, saya kira nggak ada. Saya kira pembahasan di sininya nggak ya? Artinya supaya pembahasannya tidak sebatas potong-potong saja. Iya. Supaya lebih luas, supaya lebih paham. Jadi bagi orang yang mendengarkan pun nanti mengerti dia kan. Iya, iya.